pinjam 2 juta dan bunganya 40.000 sebulan. Aku 3 juta, bunganya cuma 50.000 per bulan. Bungamu terlalu tinggi, aku pinjam 3 juta dan bunganya cuma 26.200. Iklan pinjaman online selalu atau sering muncul ketika kita sedang menonton video YouTube, main game, atau ketika membuka situs-situs tertentu melalui browser kita. Bahkan ketika kita sedang scrolling sosmed seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, kita akan mudah mendapati iklan-iklan berbagai pinjol yang berseliweran di beranda kita. Bahkan untuk orang seperti saya sendiri yang selama hidupnya tidak pernah sama sekali berurusan atau menggunakan layanan pinjaman online, iklan pinjol yang terkesan cering dan seolah memaksakan. Dapat uang dari mana bisa belanja sebanyak itu? Oh, ini. Aku bisa belanja sebanyak ini karena aku pakai ada masih saja tetap muncul. Padahal rasanya jelas kalau saya bukanlah pasar dari berbagai layanan pinjol tersebut. Namun masih saja iklan-iklan tersebut masih sampai sekarang muncul di beranda saya sendiri. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Maka kali ini saya akan bahas tipis-tipis mengapa iklan pinjaman online selalu muncul di berbagai platform online di Indonesia. Pinjol termasuk kategori finansial teknologi atau disingkat fintech yang merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi. Pinjol sendiri merupakan jenis fintech P2P lending, yakni peminjaman uang berbasis teknologi. Aplikasi atau layanan pinjaman online mencapai puncak kejayaannya pada era COVID-19 di sekitar tahun 2019 hingga tahun 2021. Meskipun demikian, pinjol sendiri sebenarnya mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2016, di mana kala itu pinjol diketahui lebih banyak membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun pada tahun 2016, penetrasi pinjaman online masih sangat rendah di Indonesia. Hingga tahun 2021, pinjol menjadi sangat populer dan makin banyak kalangan masyarakat umum yang akhirnya memilih untuk meminjam lewat pinjol yang dikarenakan berbagai kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh layanan tersebut. Seiring dengan meningkatnya kepopuleran pinjol, semakin banyak pula pinjol ilegal yang bertebaran dan menjerat tidak sedikit masyarakat Indonesia. Hingga pada akhirnya, pemerintah melakukan tindakan tegas kepada ribuan pinjol ilegal. Berdasarkan data dari situs OJK, sejak tahun 2018, pemerintah telah memblokir atau menutup sekitar 3.500 aplikasi atau website pinjol ilegal. Dalam beberapa tahun belakangan, pinjaman online telah menjadi platform yang dekat bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang membutuhkan dana tambahan. Menurut data yang saya kutip dari bisnis.com, dana yang disalurkan kepada peminjam pada akhir tahun 2023 mencapai jumlah yang fantastis, yakni senilai 22,57 triliun rupiah. Data ini menunjukkan peningkatan sebesar 15,60% jika dibandingkan periode tahun 2022. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa pinjol bisa sangat disukai orang Indonesia? Alasan kenapa pinjol sangat diminati tentu karena kepraktisannya. Dengan kemajuan teknologi saat ini, hampir seluruh pinjaman online dilakukan secara digital, sehingga peminjam dapat mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, dan menerima dana dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan hanya dalam hitungan menit, uang akan cair ke rekening peminjam tanpa perlu repot mengunjungi bank atau lembaga keuangan tradisional yang prosesnya cukup ribet. Selain itu, persyaratan pengajuan yang lebih mudah juga membuat pinjol amat digandrungi. Bayangkan saja, hanya bermodalkan KTP dan tanpa jaminan apapun, dana sudah bisa dicairkan ke rekening kita. Kemudahan pengajuan ini bisa menjadi solusi bagi mereka yang memiliki riwayat kredit yang kurang baik dan bagi mereka yang baru pertama kali meminjam atau tidak memiliki riwayat kredit sama sekali. Pinjol juga menawarkan jumlah pinjaman dan tenor cicilan yang lebih fleksibel jika dibandingkan bank atau lembaga keuangan tradisional, di mana masyarakat bisa memilih jumlah pinjaman baik itu nominal kecil atau besar sesuai dengan kebutuhan mereka dengan pembayaran cicilan bulanan atau mingguan sesuai dengan kemampuan peminjam.
Pengalaman saya pribadi melihat teman-teman saya yang menggunakan pinjol justru untuk kebutuhan konsumtif, seperti beli handphone baru atau pakaian branded. Dan yang paling parah, meminjam online untuk main judi online juga ada. Sehingga mungkin juga pinjol tumbuh subur di Indonesia karena masyarakatnya yang pragmatis dan konsumtif serta rendahnya literasi tentang keuangan. Namun selain itu, gaji yang rendah di Indonesia dan meningkatnya harga kebutuhan hidup mungkin juga membuat masyarakat menjadikan pinjol sebagai alternatif ketika ada keperluan mendesak yang tidak bisa di-backup oleh penghasilan pokok mereka. Seiring dengan pesatnya peningkatan kepopuleran pinjol di Indonesia, diikuti dengan penyebaran iklannya yang sangat masif, kini iklan pinjol menghiasi hampir di setiap sudut platform seperti YouTube, medsos, game, dan aplikasi lainnya. Iklan pinjol terbilang sangat luar biasa, bahkan penyebarannya setara dengan iklan brand-brand besar seperti Shopee dan Tokopedia. Tingginya permintaan untuk pinjaman online di Indonesia membuat perusahaan pinjol berlomba-lomba untuk menawarkan produk mereka kepada calon nasabah. Dan iklan sendiri adalah salah satu cara terbaik untuk mencapai target pasar mereka. Belum lagi, karakter utama perusahaan pinjol adalah pendekatan pemasaran yang agresif. Mereka, para pengusaha pinjol, akan menggunakan berbagai strategi pemasaran digital untuk menargetkan pengguna smartphone dengan iklan-iklan mereka melalui data demografis, minat, dan perilaku pengguna online. Dengan itu, mereka akan mudah menyajikan iklan-iklan mereka secara masif dan relevan. Persaingan yang ketat dari ratusan pinjol membuat mereka harus terus-menerus beriklan untuk merebutkan pangsa pasar yang sama demi mencapai target perusahaan. Dan yang terakhir, tentu karena regulasi masih lemah. Meskipun pemerintah telah mencoba untuk mengatur praktik pinjol yang merugikan konsumen, masih saja banyak celah yang memungkinkan mereka untuk beroperasi tanpa banyak pembatasan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memasarkan produk mereka dengan lebih bebas, termasuk iklan yang sering muncul di berbagai platform. Pinjol sebenarnya bagai pisau bermata dua. Jika benar kita menggunakannya untuk kepentingan mendesak atau hal-hal yang tidak terduga, mungkin pinjol akan menjadi penyelamat. Namun, jika kita menggunakannya secara sembarangan untuk kebutuhan konsumtif misalnya, jeratan pinjol akan sangat membahayakan. Sudah banyak orang-orang yang bahkan sampai kehilangan segalanya karena jeratan pinjaman online. Oleh karena itu, jika memang memungkinkan, berusahalah untuk tidak sama sekali menggunakan layanan pinjaman online. Namun, jika memang harus menggunakannya, lakukanlah dengan bijak dan penuh dengan perhitungan.